belum sempat menghirup udara bebas setelah menang di pengadilan PT UN atas gugatan surat pencabutan asimilasi oleh Badan Permasyarakatan Bapas di Bogor pada tanggal 17 Oktober lalu, kini Habib Bahar bin Smith sudah ditetapkan kembali sebagai tersangka. Kabarnya, penetapan tersangka Habib Bahar disampaikan FPI melalui akun Twitternya pada Selasa 27 Oktober 2020. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Habib Bahar jadi tersangka lagi dengan kasus lain, kata FPI di akun Twitternya. Nah, dalam postingannya ini, FPI melampirkan surat dari Polda Jawa Barat tanggal 21 Oktober 2020 yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat perihal pemberitahuan penetapan tersangka Habib Bahar bin Smith. Dalam surat tersebut, diketahui Habib Bahar dijadikan tersangka atas kasus yang dilaporkan pada tanggal 4 September 2018 atas nama pelapor Andrian Syah. Kasus lama 4 September 2018 itu kemudian Polda Jabar melakukan gelar perkara pada 14 Oktober 2020, kemudian menetapkan Habib Bahar sebagai tersangka. Apa kasus yang membuat Habib Bahar jadi tersangka? Dalam surat Polda Jabar itu disebutkan, dengan ini diberitahukan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 telah ditetapkan status terlapor menjadi tersangka sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan atau penganiayaan. Namun begitu, berikut merupakan reaksi netizen. Penetapan tersangka Habib Bahar ini ramai ditanggapi warganet. Komen Bang Arman, buset, takut amat sama Habib, singa muda. Ada pula yang mempertanyakan kasus Denny Siregar yang juga ditangani Polda Jabar, tapi sampai saat ini, jangankan dijadikan tersangka, diperiksa saja belum. Polisi memastikan tak menerima surat perdamaian dan pencabutan laporan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Habib Bahar bin Smith terhadap sopir taksi online. Kasus itu pun tetap berlanjut. Jadi intinya perdamaian dan pencabutan itu tidak ada. Surat buktinya juga belum sampai, ucap Kabid Humas Polda Jabar. Maka dari itu, kata RD, kasus yang terjadi tahun 2018 itu tetap diproses secara hukum. Menurut RD, kasus itu sudah memenuhi unsur pidana umum. Tuturnya, kasus yang walaupun terjadi tahun 2018 itu tetap dilanjutkan karena memang sudah memenuhi dua alat buktinya bahwa sudah terjadi suatu penganiayaan yang terjadi di kediamannya di Bogor. Penyidik masih memproses, ini pidana umum, penganiayaan, pengeroyokan, sehingga di situ juga jelas bahwa ada korban, ada pelaku dan ada saksi, kata Edi tambahnya. Status tersangka Habib Bahar merupakan bentuk diskriminasi hukum dan kriminalisasi tersangka karena korbannya penganiayaan dari pimpinan Ponpes, Tajul Alawiyin itu sudah menyatakan damai. Ini bentuk nyata diskriminasi hukum dan kriminalisasi ulama, kata politikus Partai Gerindra Fadlizon di akun Twitternya. Fadlizon mengatakan seperti itu menanggapi berita dari ID Today berjudul Korban Penganiayaan Heran, sudah damai dan cabut laporan, kok Habib Bahar dijadikan tersangka? Hendy P sebagai pengacara korban penganiayaan Habib Bahar bin Smith mengaku heran dengan penetapan tersangka Habib Bahar setelah memenangkan gugatan, sebab kedua pihak sudah sepakat untuk damai. Saya jadi kaget dan tertanya-tanya, kenapa Habib Bahar tiba-tiba ditetapkan tersangka terkait kasus ini? Padahal perkara ini sudah dari tahun 2018 dan para pihak didampingi masing-masing penasihat hukumnya sudah sepakat berdamai, katanya saat dihubungi Kiblat.net pada Rabu 28 Oktober 2020.
Pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar menyebut penetapan tersangka terhadap Habib Bahar adalah bentuk kriminalisasi karena kedua belah pihak sudah sepakat damai dan mencabut laporannya. Betul dijadikan tersangka lagi. Kasus ini terjadi pada tahun 2018. Sudah ada perdamaian, sudah ada pencabutan laporan polisi. Ini bukan upaya pembungkaman lagi, tapi kriminalisasi yang sangat nyata tukasnya. Nah, jadi guys, menurut kalian apa kisah Habib Bahar seterusnya? Kasihan kan Habib Bahar diperlakukan seperti itu. Ayolah sama-sama kita doakan kesejahteraan Habib Bahar agar Habib bisa berjuang dan berdakwah seperti dulu lagi. Jadi guys, tinggalkan komen kalian di bawah ya, agar aku bisa membuat konten yang lebih keren. Jangan lupa di-share dan like videonya. Bantu aku subscribe channel ini ya guys, agar aku tetap lebih semangat. Terima kasih guys.